Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulistiani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Moral Suatu Bangsa. Di makalah ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian globalisasi dan moral. Yang kedua adalah ciri-ciri globalisasi. Dan yang ketiga adalah pengaruh globalisasi terhadap moral suatu bangsa. Dan keempat adalah pentingnya nilai-nilai moral di kehidupan suatu bangsa di era globalisasi. Dan kelima adalah bagaimana cara kita mencegah dampak atau pengaruh dari globalisasi ini. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian globalisasi dan moral. Globalisasi diambil dari kata global yang memiliki makna universal. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu sebagai ciri dari individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Ada beberapa definisi tentang globalisasi. Yang pertama yaitu internasionalisasi. Dalam internasionalisasi, globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Misalnya, suatu negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun masih tergantung satu sama lain. Yang kedua adalah liberalisasi. Dalam liberalisasi, globalisasi diartikan dengan semakin diturunkan batas antar suatu negara. Misalkan, hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi. Yang ketiga adalah universalisasi. Dalam universalisasi, globalisasi diartikan atau digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Yang keempat adalah westernisasi. Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari orang barat sehingga menjadi mengglobal. Pengertian moral. Moralitas adalah aturan etika yang mencangkup tentang norma perilaku-perilaku yang baik. Ada beberapa definisi tentang moral menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Elizabeth B. Hurlock. Menurutnya, moral merupakan suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan, serta adat istiadat yang berlaku dari peraturan yang memiliki orientasi pada perilaku yang telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dalam makna kebudayaan. Yang kedua adalah menurut Maria J. Wantah. Menurutnya, moral adalah suatu yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk menentukan nilai benar maupun salah dan baik buruknya suatu perilaku individu yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Imam Sukardi. Menurut Imam Sukardi, moral merupakan karakteristik yang melekat pada sesuatu yang mengandung nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan pada sistem nilai yang diterapkan secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu ciri-ciri globalisasi. Ada beberapa ciri-ciri globalisasi, yaitu yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Misalnya, telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi semakin cepat. Ciri yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Ciri yang ketiga yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Misalnya, seperti film, musik, transmisi, berita, dan olahraga internasional. Saat ini, kita dapat pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Ciri yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis, multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu mengenai pengaruh globalisasi terhadap moral suatu bangsa. Proses modernisasi
dan globalisasi memiliki banyak nilai positif dan negatif. Sisi positifnya, informasi diperoleh lebih cepat dan lebih akurat daripada sebelum-sebelumnya. Selain itu, semua juga akan merasa bahagia ketika mereka berpartisipasi dalam perkembangan zaman. Mereka tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman. Bahkan mereka yang tidak mengikuti era globalisasi ini sering diejek oleh rekan-rekan mereka atau teman-teman mereka. Dampak negatif dari globalisasi ini juga tidak sedikit, dan fasilitas yang ada di era globalisasi ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya, internet kini sering digunakan sebagai tempat mencari situs-situs porno, digunakan untuk menyimpan data-data oknum, dan lain sebagainya. Pemuda atau remaja bangsa Indonesia banyak sekali kehilangan moralitasnya atau kepribadiannya karena pengaruh globalisasi ini. Kita bisa melihat dari keseharian-keseharian mereka, seperti cara berpakaian mereka. Banyak sekali remaja bangsa Indonesia mengikuti cara berpakaian atau berdandan seperti artis yang mereka lihat di TV. Bahkan mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bahannya minim dan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan cenderung mengacu pada kehidupan orang barat atau orang-orang luar negeri. Menurut American Psychological Association tahun 1995 bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik, sedangkan tayangan yang kurang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku buruk. Bahkan, peneliti itu menyimpulkan bahwa hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak. Untuk permasalahan tersebut, ajaran agama merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang dari perilaku amoral, kriminal, dan budaya-budaya asing yang negatif yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu pentingnya nilai-nilai moral bagi kehidupan suatu bangsa pada era globalisasi saat ini. Globalisasi memiliki sifat positif dan negatif terhadap pendidikan moral. Di satu sisi, arus globalisasi merupakan harapan yang akan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, era globalisasi ini juga memberikan dampak yang sangat merugikan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, manusia tidak lagi harus menunggu waktu untuk bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Kondisi seperti ini menjadikan tidak adanya sekat serta batas yang mampu untuk menghalangi proses transformasi kebudayaan. John Naisbitt menyebutkan kondisi seperti ini sebagai gaya hidup global yang ditandai dengan berbaurnya budaya antar bangsa seperti terbangunnya tata cara hidup yang hampir sama, kegemaran yang sama, serta kecenderungan yang sama pula, baik dalam hal makanan, pakaian, hiburan, bahkan aspek kehidupan manusia lainnya. Inilah yang akan membawa implikasi pada hilangnya kepribadian asli. Dalam konteks ini, kebudayaan Barat yang telah melangkah jauh dalam bidang industri serta teknologi informasi menjadi salah satu pilihan sebagai standar modernisasi. Globalisasi menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan nilai-nilai yang bersifat pragmatis, materialistis, dan individualistik. Dengan demikian, pendidikan nilai-nilai moral dan agama menjadi sangat mutlak bagi terbangunnya tata kehidupan masyarakat yang damai, adil, makmur, dan bermartabat. Terlebih lagi, dalam konteks kehidupan global yang semakin transparan dan penuh kompetisi, nilai-nilai agama dan moralitas merupakan benteng agar setiap individu tidak terjerumus dalam praktik kewenang-wenangan dan tidak keadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini atau pengaruh dari globalisasi ini, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kehidupan bermasyarakat dan mencintai negara kita sendiri. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama, dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh
misal semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kehidupan kita. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum atau menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan bangsa. Dalam bidang teknologi dan informasi, langkah yang dapat kita tempuh adalah dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif, terutama untuk kalangan muda-mudi Indonesia. Masyarakat juga harus mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain dan tidak mudah dibodohi oleh informasi-informasi yang masuk dari luar negeri. Namun, langkah-langkah di atas tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak ada peran aktif dari semua komponen negara, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik agar hasilnya dapat maksimal. Kerjasama itu tidak lepas dari persatuan dan kesatuan bangsa sehingga Pancasila sebagai ideologi negara harus dihidupkan kembali. Sekian dari penjelasan tentang makalah saya. Jika ada salah kata pengucapan, mohon maaf atas kekurangan di video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.